Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku. Mari kita muliakan Tuhan dengan semua aktivitas hidup kita yang baik. Dipandu firman Tuhan dari Yeremia 7 ayat 23, demikian firman Tuhan. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan menciptakan manusia dengan sempurna dan menempatkan bagian-bagian tubuh manusia itu di tempat yang tepat, mulai dari kepala sampai ke ujung kaki. Tuhan menghendaki agar manusia melihat kuasa Allah dan mengetahui kebenarannya, supaya manusia itu menyaksikan semuanya itu kepada seluruh ciptaan dan seluruh manusia. Untuk itu, Tuhan menciptakan dua mata dan dua telinga dengan maksud dan tujuan yang baik, yaitu agar manusia lebih banyak melihat, lebih banyak mengamati, lebih banyak mendengar, lebih banyak menyimak, dan merenungkan segala sesuatu sebelum berbicara. Maka karena itulah Yakobus berkata di dalam Yakobus 1 ayat 19 demikian. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Mendengarkan dengan baik akan memberikan pengertian dan pemahaman, sehingga dapat berbicara dan bertindak dengan baik dan benar. Kata mendengar dalam bahasa Ibrani diterjemahkan dengan kata shema, yang berarti taat, mematuhi, dan melakukan. Apabila dikatakan dengarkanlah, hal itu berarti adalah taatilah dan lakukanlah. Kata yang harus kita dengarkan adalah firman Tuhan. Dengan mendengarkan firman Tuhan, maka kita akan berbahagia. Itulah yang dikatakan firman Tuhan kepada kita hari ini, yaitu hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Mendengarkan firman Tuhan akan mendatangkan kebahagiaan, karena kita akan mengetahui jalan kebenaran yang menuntun hidup kita kepada tujuan yang mulia. Sehingga kita mengetahui jalan hidup yang harus ditempuh dan bagaimana kita menjalani kehidupan tersebut. Perintah Tuhan yang harus kita taati dan harus kita lakukan adalah beribadah dengan sungguh-sungguh kepadanya. Ibadah yang dikehendaki Tuhan adalah mempersembahkan seluruh totalitas hidup kita menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan berkat bagi sesama. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Rom 12 ayat 1 demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati adalah hidup untuk memberi atau hidup untuk Tuhan dan sesama. Semua aktivitas hidup yang kita lakukan bukan hanya untuk memuaskan keinginan kita, tetapi adalah untuk menyenangkan hati Tuhan dengan mematuhi seluruh firman-Nya dan hidup berguna bagi orang lain. Berarti, jika kita harus hidup di dunia ini, itu berarti bekerja memberi buah. Karena itu, saudaraku yang terkasih, dengarkanlah firman Tuhan. Jangan mendengarkan suara keinginanmu dan suara godaan dunia ini, supaya kamu tidak jatuh ke dalam dosa. Umat Israel jatuh ke dalam dosa karena mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Dosa yang mereka lakukan adalah berzina secara rohani dengan menyembah ilah-ilah yang lain atau dewa kesia-siaan, kalau kita baca di dalam Yeremia 2 ayat 5 tersebut. Dosa yang berikut adalah tidak mau mendengarkan dan tidak mau memperhatikan firman Allah, bahkan menegarkan tengkuknya.
Yang kemudian Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mereka bertindak lebih jahat dari para nenek moyang mereka di ayat 26. Dosa mereka yang berikut adalah melakukan kemunafikan dan kepalsuan di dalam peribadahan. Mereka memang tetap melakukan seremoni dan ritus-ritus agama, tetapi tetap melakukan penindasan dan berlaku tidak adil. Bagi Tuhan, ini adalah kepalsuan atau kemunafikan. Akibatnya, mereka kemudian mengalami penderitaan dan dibuang ke Babel selama 40 tahun. Selama 70 tahun. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, janganlah mendengar suara keinginan dan godaan dunia ini, supaya engkau tidak jatuh ke dalam dosa dan penderitaan. Tetapi dengarkanlah suara Tuhan, supaya hidupmu berbahagia di dunia ini dan mendapatkan hidup yang kekal di surga. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah kami senantiasa memalingkan wajah dan memperhatikan Tuhan dan mendengarkan firman-Mu, supaya hidup kami berbahagia di dunia ini. Di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat mendengarkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.